Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa dengan NIM 2002011110137. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan sedikit mengenai putusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi, dalam Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat jenis-jenis putusan, ya, meliputi putusan sela atau putusan antara, lalu yaitu yang kedua adalah putusan akhir. Nah, jadi putusan sela ini yaitu putusan yang belum merupakan putusan akhir. Lalu yang putusan akhir itu yang merupakan hasil akhir dari pemeriksaan suatu sengketa di pengadilan tersebut. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai putusan sela atau putusan antara. Jadi putusan sela atau putusan antara itu disebut dengan kata lain yaitu interlocutory vonis, yang merupakan putusan yang mendahului dikeluarkannya putusan akhir. Jadi di sini ada beberapa putusan. Putusan sela itu digunakan dalam beberapa hal pemeriksaan perkara, yaitu meliputi pertama, putusan provisi, yaitu putusan yang diambil segera mendahului putusan akhir tentang pokok perkara karena adanya alasan-alasan yang mendesak. Jadi contohnya itu putusan provisi itu adalah putusan untuk menunda pelaksanaannya putusan tata usaha negara yang disengketakan atau untuk mengizinkan penggugat berperkara secara cuma-cuma, pro deo. Selanjutnya yang kedua adanya putusan insidentil. Jadi putusan ini itu putusan sela yang diambil secara insidentil karena adanya beberapa alasan tertentu, ya. Jadi misalnya dalam contohnya putusan insidentil itu seumpamanya kematian kuasa penggugat ataupun tergugat. Karena atas kematian tersebut maka putusan selain insidentil ini diputuskan oleh hakim, seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu ada putusan akhir. Putusan akhir ini merupakan putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu. Putusan akhir ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adanya putusan akhir yang bersifat menghukum, kondemnatoir. Nah, jadi putusan ini itu putusan yang bersifat menhukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi meliputi memberi, membuat, dan tidak berbuat. Jadi ini tuh kayak seumpamanya dalam suatu peradilan dia mendapatkan supaya tergugat tersebut kalah dan akhirnya mereka harus dapat hukuman supaya membayar biaya selama perkara tersebut. Nah, lalu yang kedua adanya putusan akhir yang bersifat menciptakan, konstitutif. Ya, putusan konstitutif ini adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan keadaan hukum. Lalu yang ketiga adanya putusan declaration. Jadi ini tuh putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam pengucapan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.